Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dari Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Hukum Universitas Siberni. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Pancasila di Tengah Tantangan Globalisasi dan Perubahan Sosial. Kenapa judul ini saya ambil? Karena judul ini menjadi sangat relevan dikarenakan globalisasi dan perubahan sosial telah memberikan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi, arus informasi global, serta dinamika sosial politik tidak hanya mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, tetapi juga menguji ketahanan nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam aktualisasinya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bahwa Pancasila sebagai nilai bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi dan perubahan sosial yang mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat serta menguraikan tantangan dan strategi penguatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila bisa mengikuti atau relevan dengan perubahan globalisasi. Adapun pembahasan dalam presentasi ini saya susun dalam 4 poin utama, yakni pertama adalah Pancasila sebagai dasar nilai bangsa. Kemudian yang kedua, terkait dengan globalisasi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga adalah tantangan Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang keempat adalah bagaimana strategi penguatan Pancasila dalam menghadapi globalisasi dan perubahan zaman. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni Pancasila sebagai dasar nilai bangsa. Pancasila hakikatnya adalah sistem yang bersifat terbuka dan dinamis. Kailan dalam tulisannya menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar dan jati dirinya. Dengan demikian, Pancasila tidak bersifat statis, tetapi mampu menjawab tantangan dan perubahan sosial. Sehingga harapannya adalah Pancasila mampu mengikuti perubahan globalisasi
yang sedang terjadi. Kemudian sebagai dasar dan nilai bangsa, yang kedua adalah Pancasila sebagai pedoman konkret dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Lima sila Pancasila mencerminkan nilai fundamental, yakni sila pertama ketuhanan, kemudian sila kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga terkait dengan persatuan, sila keempat terkait dengan demokrasi, dan sila kelima terkait dengan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bukan sekedar norma konstitusional, melainkan pedoman hidup bang bersama. Notonegoro dalam tulisannya menegaskan bahwa Pancasila merupakan kesatuan nilai yang bersifat hierarkis dan sistematis, di mana setiap sila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar nilai bangsa, Pancasila berperan sebagai filter nilai dari dampak globalisasi. Menurut Yudi Latif, Pancasila harus menjadi sumber nilai untuk menyaring pengaruh global agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, globalisasi tidak harus ditolak, tetapi diarahkan agar sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketiga poin itulah yang menjadi intisari bahwa Pancasila sebagai dasar dan nilai bangsa dalam presentasi saya hari ini. Namun, sebagai dasar dan nilai bangsa di tengah era globalisasi, tantangan utama pada tantangan utama tidak pada rumusan Pancasila, melainkan pada implementasi nilai-nilai dari Pancasila. Banyak fenomena sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realisasi sosial. Bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus dikerjakan dalam kehidupan nyata. Dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial akan mempengaruhi penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Perubahan sosial di Indonesia ditandai oleh urbanisasi, transformasi struktur sosial, serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Manuel Castle menyebutkan masyarakat saat ini sebagai network society. Apa itu network society? Yaitu masyarakat yang kehidupannya dalam bersosial sangat dipengaruhi oleh jaringan informasi digital. Dengan sudah maraknya internet dan sosial media, seakan-akan masyarakat saat ini sudah sangat tergantung dengan jaringan informasi digital. Globalisasi dapat dipahami sebagai proses integrasi global yang ditandai dengan meningkatnya arus informasi, teknologi, modal, dan budaya lintas negara. Gilden mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan peristiwa lokal dengan peristiwa globalisasi. Dengan adanya globalisasi, jarak antara satu negara dengan negara yang lain hampir dikatakan sudah tidak ada, karena dengan adanya globalisasi, peristiwa yang terjadi di negara
yang jaraknya ribuan kilometer dapat kita ketahui dalam hitungan detik maupun menit. Dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia adalah pertama, menguatnya individualisme di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, globalisasi membawa perubahan signifikan khususnya dalam pola pikir dan gaya hidup. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah menguatnya individualisme. Fenomena ini terjadi di mana individu semakin bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan solidaritas sosial. Dampak yang kedua adalah konsumerisme dan materialisme. Padahal di Indonesia nilai kebersamaan dan gotong royong merupakan inti dari Pancasila, khususnya sila ketiga dan sila kelima. Hilangnya semangat kolektivitas ini berpotensi melemahkan persatuan nasional. Selain itu, dengan adanya globalisasi, ukuran keberhasilan seringkali didasarkan pada kepemilikan materi, bukan kontribusi sosial. Yang ketiga, dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial adalah membawa nilai demokrasi dan kebebasan. Di sisi lain, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab moral seringkali menimbulkan intoleransi, ujaran kebencian, dan konflik sosial. Fenomena ini bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Media sosial telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan radikalisme. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak sejalan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Dengan terjadinya globalisasi saat ini dan dampaknya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi tantangan bagi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Di bidang politik, globalisasi menjadikan Pancasila tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga menekankan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia seharusnya dijalankan bukan sekedar untuk memenuhi prosedur formal, melainkan untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan adanya globalisasi, membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap praktek politik dan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi, masuknya nilai-nilai liberalisme, serta perkembangan teknologi telah mengubah pola partisipasi politik masyarakat.